Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 17 Maret 2025 dalam pekan kedua Prapaskah tahun C. Bacaan dibawakan oleh Laurencia Ineke, Mazmur dilantunkan oleh Gregorius Jonathan, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami boleh mengalami hari baru ini untuk ambil bagian dalam karya keselamatan-Mu. Kami ingin mempersembahkan diri dan hidup kami kepadamu. Semoga sepanjang hari ini, seluruh hidup, karya, kata, dan laku kami selaras dengan kehendak-Mu. Semoga diri kami hari ini layak menjadi persembahan yang indah bagi-Mu. Kami mohon, ingatkan kami jika kami menyimpang dari jalan-Mu, jika kami bertindak tidak seperti yang Kau kehendaki, agar hidup kami selaras dan berkenan kepadamu. Sebab Engkaulah Allah kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Daniel, bab 9, ayat 4b sampai dengan 10. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Kami pun tidak taat kepada hamba-hamba-Mu para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar. Patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad kepada Engkau. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami, patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada belas kasih dan pengampunan, walaupun telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Janganlah perhitungkan kepada kami
kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemahlah kami. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Demi kemuliaan-Mu, tolonglah kami ya Tuhan penyelamat. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami, oleh karena nama-Mu. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahanan, sesuai dengan kebesaran lengan-Mu. Biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Maka kami umat-Mu dan kawanan domba gembalaan-Mu akan bersyukur kepada-Mu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian bagi-Mu turun-temurun. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 6 ayat 36 sampai dengan 38. Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapa-Mu murah hati. Janganlah menghakimi, dan kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah menghukum, dan kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Allah tak pernah ingkar janji. Ia adalah kasih. Renungan dibawakan oleh Robertus Suparjo.
Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, rekan seperjalanan dalam iman. Hari ini kita bersama-sama mendengarkan kutipan dari kitab Daniel dan pesan Yesus yang disampaikan oleh penginjil Lukas. Dalam bacaan pertama, kita mendapatkan gambaran. Setelah mempelajari kitab Yeremia, Daniel menyadari alasan Allah membuang umatnya ke Babel. Kesadaran ini mengusik perasaannya. Lalu dengan kerendahan hati ia berdoa, memohon pengampunan kepada Allah terhadap dosa-dosa umatnya. Ia menjadi jembatan bagi Raja Israel, para pemimpinnya, para nenek moyangnya, dan segenap umatnya untuk menyampaikan permohonan pengampunan kepada Allah. Daniel meyakini Allah adalah Allah yang Maha Kasih. Allah adalah Allah yang penuh berbelas kasih dan pengampunan. Ia tetap mengasihi dan menyayangi umatnya meski telah berdosa, tidak taat, dan berbuat salah. Allah tetap memegang perjanjian kasih setianya terhadap umatnya. Ia selalu siap mengampuni dan menerima kita untuk kembali kepadanya. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Maka Daniel menyerukan pertobatan massal komunal bersama-sama sebagai bangsa. Ia menegaskan bahwa relasi baik dengan Allah itu sangat penting. Jika kita mampu membangun relasi baik dengan Allah, pasti kita juga mampu membangun relasi baik dengan sesama. Kasih mengalir dari Allah. Semua orang harus berbalik kepada Allah. Karena hanya pada Allah sajalah ada belas kasih dan pengampunan. Untuk dapat mengalirkan kasih dan kemurahan hati kepada sesama manusia, orang terlebih dulu mengalami kasih dan kemurahan hati Allah itu. Hanya pada Allah sajalah tersedia kasih, pengampunan, dan murah hati. Dalam bacaan Injil, Yesus memperkenalkan Allah Bapanya sebagai Bapa yang murah hati. Ia menghendaki para pengikutnya mengikuti teladan Bapanya untuk menjadi murah hati. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Yesus memberi nasihat yang cukup mendalam kepada para muridnya untuk mewujudkan keutamaan Allah, terutama sikap murah hati. Kemurahan hati itu terwujud dalam tindakan tidak menghakimi, tidak menghukum, tetapi mengampuni. Orang yang murah hati akan memberi kesempatan kepada orang lain untuk bertumbuh dan berbuah dalam hidupnya. Orang yang murah hati memiliki sikap dan semangat untuk mengasihi, mengampuni, dan mau berbagi. Dasar kita bermurah hati karena Allah telah terlebih dahulu bermurah hati kepada kita. Jadi, ukuran murah hati adalah Allah Bapa. Kemurahan hati Allah diwujudkan dengan berbuat baik kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, juga kepada orang-orang jahat. Mari kita memohon kepada belas kasih Allah untuk membimbing kita agar mampu bermurah hati terhadap sesama sebagaimana bermurah hati kepada kita. Dengan demikian, kita akan layak mengikuti dan merayakan Paskah bersama seluruh umatnya. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Rahim, belajar pada Daniel dan Yesus, kami sungguh mengimani bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Kami sering bertindak menyimpang dari kehendak-Mu. Kami sering tidak setia dan menjauh daripada-Mu. Tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan dan menjauh dari kami. Engkau selalu mengasihi kami dan tidak lagi memperhitungkan kesalahan-kesalahan kami. Engkau hanya merindukan kami untuk bertobat dan berbalik kepadamu.
Maka kami mohon, bantulah kami untuk mampu mengakui dosa-dosa dan kesalahan kami, dan kami sungguh menyesali dan bertobat untuk berbalik kepadamu. Sertailah dan dampingilah kami, agar kami dapat terus memperbarui hidup kami, khususnya pada masa tobat ini. Dan semoga kami akhirnya menjadi layak untuk turut merayakan perjamuan Paskah bersama seluruh umat-Mu. Engkaulah Allah kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.